Sedulur TV Al-Waha, berhari-hari kita menunggu berita yang menegaskan bahwa para habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu akan berangkat jihad, mengobarkan api perlawanan terhadap Arab Saudi. Karena hari ini Arab Saudi sedang melancarkan serangan dahsyatnya ke negeri Yaman, khususnya Hadramaut dan Tarim itu mau diambil alih. Nah, tetapi berhari-hari kita mencari informasi tentang Habib yang mau berjuang ke sana, nggak nemu-nemu juga. Tapi sampai akhirnya saya menemukan sebuah informasi yang luar biasa ini. Kita dengarkan terlebih dahulu, sedulur. Saudaraku, kabar yang beredar luas ini benar-benar bikin kita sedikit terkejut. Ribuan Habib dan imigran Yaman beserta para pengikutnya meninggalkan kehidupan nyaman mereka di Indonesia. Mereka rela pulang ke Yaman untuk berjihad melawan kekuatan besar Arab Saudi yang menggempur habis-habisan tanah leluhur mereka. Dan hal ini menjadi harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Angkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela habaib. Allahu Akbar. Kalau Balawi siap berjihad, kita nyumbang. Berdasarkan informasi yang berkembang di berbagai kalangan, ribuan Habib dan imigran Yaman beserta para pengikutnya yang dikenal dengan istilah Mukhibin ini rela meninggalkan kehidupan yang relatif aman dan nyaman di Indonesia. Menurut kabar yang beredar, para Habib dan para pengikutnya ini merasa terpanggil secara moral dan spiritual. Mereka tidak tahan melihat saudara-saudara mereka di Yaman menderita. Para Habib yang selama ini sangat dihormati di Indonesia merasa tidak bisa diam saja. Mereka memilih kembali ke Yaman untuk bergabung dengan pasukan Houthi untuk melawan dominasi Arab Saudi. Yang bikin berita ini makin mencengangkan adalah jumlah mereka mencapai ribuan orang. Bayangin ribuan keluarga yang tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Mereka berkumpul mengorganisir keberangkatan massal. Bahkan ada yang rela menjual aset mereka di sini demi membiayai perjalanan pulang dan ikut berjuang. Lantas pertanyaan besarnya adalah, kenapa baru sekarang? Kenapa ribuan Habib dan imigran Yaman di Indonesia tiba-tiba memutuskan untuk pulang dan berjihad? Pertama, situasi di Yaman sudah mencapai titik yang tidak bisa ditolerir lagi. Arab Saudi dan koalisinya telah memberlakukan blokade ketat terhadap Yaman sejak bertahun-tahun. PBB bahkan menyebut Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Lebih dari 20 juta orang terancam kelaparan, jutaan anak-anak menderita malnutrisi akut. Kedua, ada panggilan spiritual yang sangat kuat. Dalam Islam, membela tanah air dan melindungi orang-orang yang lemah dari kezaliman adalah kewajiban. Para Habib ini, sebagai keturunan Yaman, merasa punya tanggung jawab moral yang lebih besar. Mereka tidak bisa hanya berdoa dari jauh, mereka merasa harus turun langsung. Ketiga, ada solidaritas luar biasa dari komunitas Yaman di Indonesia. Mereka saling menguatkan, mengumpulkan dana, bahkan ada yang mengadakan pengajian khusus untuk mempersiapkan mental dan spiritual sebelum berangkat. Ini bukan keputusan emosional sesaat, ini keputusan yang sudah dipertimbangkan matang dengan segala risikonya. Keempat, kekecewaan terhadap dunia internasional yang diam saja. Sudah hampir 10 tahun Yaman diserang, tapi dunia seolah tutup mata dan tutup telinga. Tidak ada intervensi internasional yang berarti untuk menghentikan agresi Saudi. PBB hanya bisa mengeluarkan pernyataan tanpa tindakan nyata. Menurut pengamat yang kami kutip dari berbagai sumber, keputusan ini juga dipicu oleh eskalasi terbaru serangan Saudi yang makin intensif. Bahkan infrastruktur air bersih dan listrik dibom habis-habisan, membuat rakyat Yaman hidup dalam kegelapan dan kehausan. Saudaraku, sekarang saatnya kita bedah fakta-fakta mencengangkan tentang konflik Yaman Arab Saudi yang jarang sekali diberitakan oleh media mainstream. Ini akan membuka mata kalian tentang betapa mengerikannya situasi di sana. Fakta pertama, Yaman adalah konflik kemanusiaan terburuk di dunia versi PBB. Tapi justru paling sedikit diliput media. Kenapa?
karena ada kepentingan besar yang membuat media barat enggan meliput secara mendalam. Fakta kedua, lebih dari 377.000 orang sudah tewas akibat konflik ini, baik karena serangan langsung maupun kelaparan dan penyakit. Ini angka yang fantastis, bayangkan hampir 400.000 nyawa melayang, tapi dunia seolah tidak peduli. Fakta ketiga, setiap 10 menit, satu anak di Yaman meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Penyakit seperti kolera, difteri, malnutrisi akut, dan penyakit-penyakit yang sudah jarang ditemui di negara lain justru merajalela di Yaman karena sistem kesehatan yang hancur total. Fakta keempat, sejak 2025, Arab Saudi telah melakukan lebih dari 25.000 serangan udara ke Yaman. Dan sepertiga dari serangan ini menghantam target sipil, rumah sakit, sekolah, masjid, pasar, bahkan bus sekolah yang penuh anak-anak. Fakta kelima, pasukan Houthi yang dilawan Saudi sebenarnya hanya punya senjata sederhana. Mereka melawan jet tempur F-15 Saudi dengan senapan AK-47 dan roket buatan sendiri. Tapi yang mencengangkan adalah mereka bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Fakta keenam, konflik ini sebenarnya adalah proxy war alias perang proksi antara Arab Saudi didukung As-Saketas dan Barat melawan Houthi Yaman yang didukung Iran. Fakta ketujuh, meskipun Arab Saudi mengklaim membela pemerintah sah Yaman, kenyataannya mereka juga mengebom pasukan pemerintah yang mereka dukung. Ini menunjukkan konflik ini bukan tentang legitimasi, tapi tentang kontrol dan dominasi. Nah, itulah fakta-fakta mencengangkan yang jarang diberitakan. Sekarang kalian paham kenapa ribuan Habib dan imigran Yaman di Indonesia diharapkan pulang meninggalkan segalanya untuk berjihad? Karena situasinya sudah sangat mendesak. Mereka sangat diharapkan oleh saudaranya yang tengah menderinya akibat gempuran Arab Saudi. Itu dia sedulur Tipaloha. Beritanya saya kira beneran. Saya kira beneran bahwa hari ini itu udah ada instruksi dari Panglima Perang Rizik Syihab yang sudah selalu berkoar, kapan kita perang? Ayo, kapan kita perang? Tentukan hari, tempat, tanggal, jam. Kita perang. Asah kolok kalian, asah celurit kalian, sediakan badik dan lain sebagainya. Takbir, itulah si Bahar yang kalau ceramah pakainya pedang. Saya kira kedua orang hebat sakti mandraguna digdaya dari Khabib ini itu benar-benar sudah mengeluarkan instruksi untuk semua Habib berangkat ke Yaman sana, membela tanah leluhurnya, membela para wali-wali yang lagi sengsara di sana. Walinya lagi pada sengsara, dibomi Arab Saudi di sana, di Tarim, di Hadramaut, itu mereka lagi pada sengsara. Saya kira beneran, sekali lagi saya kira Habib-Habib Rizik Syihab, Taufik, Lutfi dan lain sebagainya itu sudah memberikan instruksi kepada seluruh Habib di Indonesia berikut semua muhibinnya untuk datang berangkat ke Yaman. Ternyata baru diharapkan. Aku kena prank juga nih dengan video ini. Itu kondisi Hadramaut Yaman terkini ya hari ini nih, hari Rabu. Ini Pak Rizik dan kawan-kawannya keturunan imigran Yaman yang di Indonesia udah sampai di Hadramaut Yaman lah belum? Kang, ditunggu sampean ya. Om Rizik sampean dan margamu itu ditunggu di Hadramaut Yaman. Itu tanah leluhurmu itu sedang dibombardir, digempur oleh Arab Saudi. Gimana sih, ente nggak kasihan? Masa tanah leluhur dibom diem aja? Gimana kehormatan kalian? Harga diri kalian sebagai anak-anak leluhur Yaman masa diem aja sih? Gimana lu? Ayo kobarkan jihad, takbir, itu berangkat ke Hadramaut Yaman sana. Aduh, kasihan. Saudara-saudaramu yang di Yaman tuh, leluhur-leluhur yang di sana itu dibelain. Bertemunya dengan sesama muslim loh ya, dari Arab Saudi kan.
bisa dipastikan sesama Muslim, negara Islam. Ayo ngarisik, ndang berangkat gagian. Aja mendok bae nang Indonesia, seneng nang Indonesia, ya seneng boleh lah. Tapi negarane mbahmu gue lagi porak-poranda diserang nang Arab Saudi, diurusi, melasi. Iya, hubbul waton minal iman. Itu orang Rizik pencintai tanah air itu bagian dari iman. Tanah airmu itu, Yaman itu asal tanah air, asal usul lu itu Yaman. Ke Indonesia sama yang mbahmu dulu mengungsi ke sini, ngeliat mangan, maki namanya itu perang nang bedumbang di sana. Kesu kalau bang dia bu, mungkin itu yo tokpil, yo asah golokmu, asah kubitmu, pret. Giliran negara asal sendiri, tanah leluhur sendiri di sana diserang orang lain dekem bae bola hendok bae kawan anak bae. Bismillah. Ayo kerahkan kesaktian leluhurmu itu yang katanya bisa membuat pesawat mundur. Itu jet-jet tempurnya Arab Saudi, rudal-rudalnya ditongani subuk biar mundur, biar macet, orang bisa ngetok kena bom. Gaya jadi leluhurmu kaki-kaki Al-Muqaddam katanya sakti mandraguna. Itu rudal-rudal bom-bom bedil-bedilnya tentara Arab Saudi agar dibikin bagaimana caranya macet gitu, ngadat bom orang itu lepas gitu. Ya terus tentaranya Yaman ya nang kuburan semati bisa gawe wedang susu. Bisa ngentuk rantai emas gitu ya. Udah kamu itu ya, kalian itu para keturunan imigran dari Yaman yang aku keturunan Kanjeng Nabi. Tuh suruh berdoa biar turun susu kopi emas dari langit untuk suplai asupan tentara-tentara dari Yaman kan begitu. Lo jero sekti pandraguna karomai lo karu-karuan dan kuburan bisa minum susu orang medang gedang goreng. Negara ini melarat baik malah kelayaban nungan Indonesia betah nang enek mendok anaknya rembel bali-bali. Iya sampeannya persegi bisa Bali ya. Para keturunan wong Yaman sing Indonesia Bali mengasal tenan luhurmu ana sing lagi perang, lagi dibombardir nang Arab Saudi direwangi dulure kakek negara. Men bisa menang ngelawan Arab Saudi. Wis kayak gue ora usah balik ngene maning. Ya, sekali lagi ora usah balik ke Indonesia maning. Manggon ngana-ngana Yaman tanah luhur sampean ora usah nang kene ngapa ngres-ngresing pengebeki bumi Nusantara tok pengebeki cindil tok. Nang kene padat penduduknya nang kene gunane ning jelep gawe anak. Kalau anaknya bojone wadon Indonesia bae jelep kurang ajar penggolang sisem sampean beda. Ya, Rizik, waring semut, sama nih topik, mana, aja kemakin nang kene, usah nang kene keluar, Yaman, negara leluhurmu, matanya melek, negara leluhurmu itu sedang butuh bantuan kalian semua, pulang. Panggilan Yaman manggil, Hadramaut memanggil bakti kalian sebagai orang anak bangsa asli Yaman. Pulang bela tanah airmu itu di Yaman yang sedang diporak-porandakan oleh tentara Arab Saudi. Iya dong, sama kayak tokoh-tokoh ulama Indonesia dulu yang belajar menuntut ilmu di Arab Mekah dulu ya, zaman kolonial. Itu ketika negaranya sedang konflik perang, banyak ulama-ulama yang kemudian pulang ke tanah air untuk memimpin perang di Nusantara. Wah, terus-terusan beranak pinak di Mekah sana, enggak pulang, tetap masih ngalih nuntut ilmu di sana.
tahun di Arab Saudi, pulang kemudian bikin pondok di Tebuireng, Jombang. Ya, dan begitu juga yang lain. Tidak kemudian kebetahan dengan Arab Saudi, kelalen lupa dengan tanah airnya sendiri. Bul, cek, kurma ora, buka gobuke gue. Untuk mirip diwara, tutup sisanya. Ayo, karena yang katanya tanah wali pasir didoli nang kene jijih temen. Pasir mau banger, uyuh onta tok malah nang kene didoli sing tumbuh baik goblok lengop. Daya pasir Yaman. Nang kana mbonu pasir gupak apa kok nang didoli jare berkah wali Yaman. Ucluk nang ngaji pada tunggu gue. Ya, dari gelem dilombo dia. Yo madu Yaman nang di nang Yaman nama madu Yaman. Nang tawon be ora. Dilombo nang kene madu Yaman poe tergan 300.000 sebotol cilik kok bandeman ases sisan. Wis baik ya. Sen maning rejek CS ditunggu. Sampean ditunggu nang saudara-saudaramu nang sedulur-sedulurmu nang Yaman. Kon jihad melawan Saudi Arabia. Ya. Bro, aja kesuwen, dang. Tumpah kena perahu bocor ya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.